Haleluya, puji Tuhan. Sore hari ini kita datang di hadirat Tuhan. Kita menaikkan syukur kita buat segala kebaikan Tuhan yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita akan memuji Dia, kita akan meninggikan Dia. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur padamu Tuhan, Allah yang baik, Allah yang sangat baik. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan, anugerah-Mu selalu baru dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku, hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, benar Tuhan. Segenap hati kami, segenap jiwa kami naikkan syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, buat kesempatan yang Engkau masih berikan dalam hidup kami. Kami boleh menyenangkan hati-Mu, kami boleh bersyukur di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan kesempatan ini, tapi kami mau memberi yang terbaik, sorak-sorai, penuh sukacita hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami percaya Engkau hadir dan Engkau memberkati setiap kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau terus memuji dan muliakan Engkau. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan katakan, Engkau adalah gunung batu kita, Engkau adalah kota benteng hidup kita. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjalin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau
yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita lambaikan tangan kita. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah
soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kini kami siapkan hati kami mau mendengarkan lagi kebahagiaan dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu, dan kami percaya firman-Mu memberikan kami kekuatan, firman-Mu memberikan kami semangat yang baru. Firman-Mu adalah firman yang hidup, yang sanggup mengubah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat setiap janji-janji-Mu yang tidak pernah Engkau ingkari dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu takkan terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, oh, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Dengan lembut kita katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami rindu disegarkan lagi oleh firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu itu mengingatkan kami lagi, mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, buat kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan, di tengah minggu ini kita boleh lagi beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Puji Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan. Pada malam hari ini kita belajar hidup orang benar berbeda. Ya, jadi hidup kita sebagai orang benar berbeda. Apanya yang berbeda? Nah, nanti kita akan belajar. Mari kita buka Maleakhi 3 ayat 18. Mari kita buka Alkitab kita, Maleakhi 3 ayat 18. Maleakhi 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik,
antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya, ayat ini mengatakan akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Jadi artinya apa? Allah berjanji bahwa orang yang benar dan beribadah akan dibedakan dengan orang fasik. Orang akan melihat perbedaan. Jadi perbedaannya itu akan nampak. Dikatakan akan melihat kembali. Artinya apa? Akan melihat lagi. Kalau dari zaman dahulu bahkan sampai sekarang dan besok ya, itu akan tetap terlihat. Kalau di zaman nabi-nabi terlihat perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang fasik, maka hari ini juga di dalam hidup kita juga seharusnya perbedaan itu juga tampak. Hidup kita sebagai orang benar itu dilihat berbeda. Ya, puji Tuhan, ini janji Allah di dalam hidup kita. Kalau kita lihat Galatia 6 ayat 7, Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dari dulu, sekarang dan seterusnya. Kalau kita hidup benar, kita menabur di dalam roh dikatakan tadi, maka kita akan menuai kekekalan. Ya, kalau kita hidup sebagai orang benar, maka hidup kita ini akan berbeda dengan orang-orang yang hidup tidak di dalam kebenaran. Puji Tuhan. Ya, kalau kita lihat bagian selanjutnya, kecenderungan pemikiran manusia. Kalau kita mengacu pada Maleakhi tadi ya, Maleakhi 3 tadi, ya, kecenderungan manusia atau pemikiran manusia, minoritas manusia itu berpikirnya konsep kekekalan. Mayoritas berpikirnya konsep dagang. Artinya apa? Ya, kalau mayoritas berpikir atau konsepnya dagang. Jadi jika Tuhan baik, saya juga akan hidup baik. Ya, kalau saya hidup benar, maka Tuhan memberkati saya, maka hidup saya baik-baik, pekerjaan saya lancar, saya sehat-sehat, saya tidak mendapat masalah. Nah, itu konsep pemikiran dagang. Saya benar, maka saya akan mendapatkan yang benar. Ya, saya hidup benar, maka saya akan mendapatkan kebaikan. Nah, itu konsep dagang. Tetapi sebagai orang benar seharusnya kita punya pemikiran atau konsep kekekalan. Artinya apa? Kita hidup benar, ya, kita hidup benar karena Allah kita benar. Dan kita percaya dan kita mengakui bahwa Allah berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Allah berdaulat atas langit dan bumi. Ya, Allah berkuasa di sorga dan di bumi. Jadi saya hidup benar, saya berdoa kepada Tuhan, saya minta ampun kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi itu semua kedaulatan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita cermati. Supaya sebagai orang benar, kita tidak berpikir kenapa saya sudah hidup benar tapi saya kok mengalami kerugian. Kenapa saya hidup benar tapi saya kok mengalami atau merasakan ketidaknyamanan. Atau saya tetap merasa sakit. Sedangkan orang fasik, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, hidupnya selalu mujur. Coba kita lihat Mazmur 73. Mazmur 73. Kalau kita baca Mazmur pasal 73 ini, satu perikop ini judul perikopnya pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka.
Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan dan seterusnya. Kalau kita baca ayat-ayat ini, pemazmur dia berkata, aku cemburu, aku hidup benar tetapi orang lain, orang fasik itu mengalami kemujuran. Sedangkan aku sedikit lagi tergelincir. Ya, tetapi kemudian di ayat 25, Mazmur 73 ayat 25, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ya, puji Tuhan. Kita sebagai orang benar, mungkin kita merasa kenapa saya keadaannya lebih buruk justru daripada orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Saya sudah hidup benar, tetapi saya kenapa harus mengalami hal yang tidak enak? Kenapa saya tetap rugi? Kenapa saya mengalami kesusahan, masalah, perekonomian yang buruk? Atau mungkin seperti saat-saat ini kita mengatakan, kenapa orang benar tetap juga mengalami kerugian? Kenapa ada orang-orang benar yang sudah beribadah melayani Tuhan tetap terkena atau terjangkit virus? Ya, semua itu tetap ada di kendali Tuhan, amin. Semua tetap ada dalam kendali Tuhan. Jadi apa yang membedakan kita dengan orang fasik? Ya tentu saja respon kita sebagai orang benar. Kita sebagai orang benar mungkin mengalami hal yang sama. Mungkin sama-sama mengalami hujan, sama-sama mengalami musim kemarau. Tetapi seharusnya sebagai orang benar yang membedakan adalah respon kita. Bagaimana tindakan kita? Ya, apakah kita seperti pemikiran manusia mayoritas tadi, konsepnya dagang, seperti konsep dagang. Saya hidup benar, saya hidup baik, saya jualan yang baik, maka saya akan mendapat yang baik. Ya. Atau kita berpikir punya konsep pemikiran kekekalan. Saya berpikir sekalipun di dunia ini sekarang saya menderita, tetapi saya hidup benar, maka saya akan memperoleh kemuliaan di dalam hidup yang kekal nanti. Apapun yang terjadi di dalam hidup saya, Allah berdaulat. Sekalipun mungkin sekarang saya menderita, sekalipun saya sepertinya tidak semujur orang fasik, tetapi saya percaya semua di dalam kendali Tuhan. Tuhan tetap memelihara saya, Tuhan tetap menjaga dan menyertai hidup saya. Puji Tuhan, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, setiap janjimu Tuhan kusimpan dalam hatiku. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita saat ini, keadaan perekonomian yang semakin buruk, ya kita tahu mungkin saat ini kita berpikir saya takut, saya khawatir, saya terinfeksi atau terjangkit virus. Tetapi bukan hanya itu yang saya takuti, dan saya rasa ini hampir semua orang ya. Bukan hanya takut terkena virus, tetapi juga efek yang dirasakan karena virus corona ini. Ya, baik secara perekonomian, pendidikan, masa depan ya. Ada begitu rencana-rencana kita yang akhirnya semua harus tertunda atau semua menjadi kacau karena keadaan saat-saat ini. Ya mungkin kita bilang, loh kenapa kita sama dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Iya. Memang mungkin keadaannya sama yang kita alami. Tetapi mari kita terus percaya dan yakini kalau kita punya konsep kekekalan tadi. Kita selalu percaya bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Dan kita tetap percaya Allah memelihara kita apapun kondisi hidup kita. Puji Tuhan. Ya, selanjutnya mari kita belajar. Jadi apa sih indikator atau petunjuk atau tanda-tanda hidup orang benar itu tadi berbeda dengan orang fasik ya. Jadi kita sebagai orang benar seharusnya bagaimana tindakan kita?
sehingga terlihat berbeda atau dilihat berbeda dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kita lihat Maleakhi 1 ayat 2 sampai 3. Maleakhi 1 ayat 2 sampai 3. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Ya. Judul perikopnya Tuhan mengasihi Israel. Yang pertama, indikator hidup orang benar berbeda dengan orang fasik. Yang pertama, seharusnya orang benar itu selalu merasakan dan mensyukuri kasih Tuhan. Tidak terus-menerus mempertanyakan atau menuntut kasih dan kebaikan Tuhan. Ya. Bagaimana hidup kita atau respon kita saat ini menghadapi keadaan yang terjadi saat-saat ini? Apakah kita selalu bersyukur, Tuhan terima kasih. Sekalipun dunia semakin bergelora, tapi buktinya sampai saat ini Tuhan memelihara saya. Saya bersyukur kepadamu Tuhan. Ya seperti lagu yang tadi kita sudah nyanyikan. Engkau Allah yang setia. Ya, engkau memelihara kami, dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu? Dibandingkan dengan segala penderitaan atau kerugian yang saat ini kita hadapi, pasti lebih besar kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Lebih besar, lebih banyak kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita belajar. Jangan sampai kita selalu membanding-bandingkan, kenapa saya tidak seperti orang itu, kenapa saya enggak seperti si A, si B, di mana kebaikan Tuhan, di mana kasih Tuhan. Ya. Jangan sampai itu keluar dari bibir kita, tapi mari kita belajar selalu mensyukuri, bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Puji Tuhan. Yang kedua ayat 6, Maleakhi 1 ayat 6. Maleakhi 1 ayat 6, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ya puji Tuhan. Yang kedua, indikator hidup orang benar yang berbeda dengan orang fasik. Yang kedua, tetap selalu menghormati dan takut akan Tuhan. Jangan sampai seperti ayat yang baru saja kita baca. Dengan cara apa kami menghormati Tuhan? Ya. Melalui kehidupan kita setiap hari, melalui perkataan kita. Orang akan melihat, orang akan mendengar, orang akan menyaksikan. Kita menghormati Tuhan atau justru kita tidak menghormati Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, sebagai bapak, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai anak-anak, sebagai menantu, mertua, kakak, adik, biarlah perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita menunjukkan bahwa saya menghormati Tuhan. Saya meninggikan Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, ayat 13 sampai 14 Maleakhi pasal 2. Maleakhi 2 ayat 13 sampai 14. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dia lah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Yang ketiga, indikator hidup orang benar yang berbeda dengan orang fasik adalah menjaga kekudusan lebih dari persembahan atau korban semata, ya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita saat ini, mungkin dalam keluarga terjadi pergolakan, ya.
Di situasi seperti ini dilaporkan di beberapa tempat justru terjadi peningkatan angka perceraian katanya. Nah ini kan sangat miris. Ya. Tadi dikatakan janganlah engkau melupakan teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ya. Mari kita sebagai keluarga-keluarga Tuhan, kita tetap menjaga kekudusan. Tadi dikatakan engkau mempersembahkan korban, tetapi tidak menjaga kekudusan keluarga. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang benar, kita tunjukkan hidup kita ini sebagai orang benar dengan menjaga hidup dalam kekudusan. Puji Tuhan. Yang keempat, Maleakhi 2 ayat 17. Maleakhi 2 ayat 17, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan, kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Ya. Bagian A tadi kita baca, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Kalau kita baca judul perikopnya, Tuhan datang untuk menghukum. Ya. Yang keempat, indikator hidup orang benar yang berbeda dengan orang fasik adalah kita harus selalu ingat bahwa hidup kita ini bukan sampai selesai di kuburan saja. Artinya hidup kita secara jasmani memang nanti akan berakhir di kuburan. Tetapi setelah itu ada hidup yang kekal. Jadi mari kita memperhatikan hidup kita. Ya, bukan berarti apa yang kita lakukan sekarang kita berbuat jahat kemudian semuanya akan selesai begitu saja. Tetapi akan ada kekekalan, ya. Puji Tuhan. Dan yang kelima, ayat 13 sampai 14 Maleakhi 3. Maleakhi 3 ayat 13 sampai 14. Maleakhi 3 ayat 13 sampai 14, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami? Apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Ya. Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukannya terhadapnya? Yang kelima, indikator hidup orang benar yang berbeda dengan orang fasik adalah kita setia melakukan firman Tuhan dan melayani Tuhan. Ya. Tadi dikatakan mereka berkata, sia-sia kita beribadah kepada Tuhan. Sia-sia saya beribadah kepada Tuhan. Atau mungkin seperti saat-saat ini kita berkata, loh gimana? Buktinya sekarang kita tidak bisa beribadah di dalam satu ruangan, bersekutu dengan teman-teman seiman. Kita hanya bisa melihat tayangan online dari rumah kita masing-masing. Mungkin kita berkata seperti itu. Tetapi sebagai orang benar, seperti firman Tuhan, Minggu Paskah kemarin kalau kita ingat, mari kita tetap bersemangat. Biarlah semangat Paskah ini membangkitkan semangat gereja untuk tetap bersekutu, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, ya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan ayat terakhir, Maleakhi 3 ayat 17. Maleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia.
maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kalau kita hidup sebagai orang benar, sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, menabur di dalam roh tadi Galatia katakan, maka kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan, ya. Kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan, dan dikatakan Allah akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Dia akan menyayangi kita sebagai anaknya. Kalau kita tahu sebagai orang tua menyayangi anaknya, maka akan selalu menjaga, memelihara, mencukupi segala kebutuhan anaknya. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita hidup sebagai orang-orang benar, ya, kita tampak berbeda dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihani kita. Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita, dan kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, biarlah kita terus tetap percaya janji Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita semua berdiri, kita merenungkan firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah pujian. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Engkau yang memperhatikanku. Yesus, Engkau yang mempedulikanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Amin. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Engkau perhatikan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Engkau tidak pernah terlambat. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau terus menghormati Engkau. Kami mau terus beribadah, melayani Tuhan. Haleluya. Takkan pernah terlambat pertolongan.
sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Engkau yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang menjadikan kami milik kesayangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menyayangi kami. Engkau yang Allah yang memelihara dan mempedulikan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ya adalah sikaralah barala 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 barala. Sikaralah ya sikaralah barala 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 ya sikaralah sikaralah barala ya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, bagaimana hidup kami sebagai orang benar. Apakah hidup kami ini masih tampak berbeda dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan? Atau hidup kami ini sudah sama saja? Atau hidup kami ini sudah tidak lagi benar di hadapan Tuhan? Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Biar kami terus Tuhan menjaga hidup kami di dalam kekudusan. Menjaga hidup kami tetap menghormati Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap ingat bahwa hidup kami ini hanya sementara. Ada hidup yang kekal setelah kematian tubuh. Dan biarlah Tuhan, kami terus menjaga hidup kami ini Tuhan. Senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak bersungut-sungut. Mengucap syukur meskipun keadaan perekonomian semakin memburuk. Meskipun mungkin keadaan kesehatan kami tidak baik, meskipun mungkin keadaan di sekitar kami tidak baik, tetapi kami mau menjaga hidup kami senantiasa benar di hadapan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, kami percaya kalau kami hidup kami benar di hadapan Tuhan, maka Engkau akan menjadikan kami milik kesayangan-Mu. Engkau akan memelihara kami. Engkau akan mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan, yang sudah beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua yang melayani, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersatu hati berdoa Tuhan, untuk gereja kami, untuk bangsa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil, para menteri dan semua aparat keamanan, baik semua tenaga medis. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya dapat mengatasi wabah corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami semua umat-Mu tetap bersatu hati, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan,
Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan memelihara umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih untuk ibadah yang diberkati. Terima kasih Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya anugerah sejahtera Allah Bapa, cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus, berkat persekutuan sukacita semangat dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di ibadah selanjutnya.